Selamat datang di perkuliahan kewirausahaan. Saya Kristiana sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-13 dan topik bahasan yang akan kita diskusikan bersama, yang akan kita kupas adalah manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Baik, kita akan mulai perkuliahan ini, dan sebelum kita melanjutkan ke perkuliahan, saya akan menyampaikan dulu bahwa diharapkan kepada seluruh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini tentunya akan mampu menjelaskan tentang bagaimana manajemen keuangan dan pembiayaan usaha dalam melakukan atau menjalankan sebuah bisnis. Baik, kita akan masuk ke materi. Ya, kita akan masuk ke materi. Yang pertama, topik atau sub bahasan yang akan kita kupas. Yang pertama adalah Basic Financial Management for Startup Business Owner. Yang kedua adalah Financial Feasibility Analysis. Yang ketiga adalah Managing Working Capital, Managing Debt, Managing Cash Flow, dan Managing Financial Performance. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Baik, ya, sebelum saya melanjutkan ke inti, saya akan memberikan kasus dulu, yaitu ini kasus bebek goreng ya. Kita ambil kasus dari sebuah pengusaha atau yang sering disebut dengan entrepreneur. Ini ada kasus bebek goreng. Nah, kita akan mencoba, kita nanti akan menganalisa tentang manajemen keuangannya. Nah, di sini diceritakan bahwa bebek Bagong itu adalah ditemukan atau sebagai foundernya adalah Bagong, istilahnya sebutnya seperti itu. Dia adalah seorang pemuda yang memang memiliki keinginan dapat memiliki restoran atau memiliki usaha di cabangnya di seluruh Indonesia. Nah, itu alasan kenapa bebek Bagong itu muncul. Dan bebek ini ternyata sudah memiliki resep turun-temurun dari keluarga, sehingga keinginan seorang pemuda ini memiliki restoran itu juga beralasan karena mereka sudah memiliki turun-temurun warisan dari keluarga, dan akhirnya dia ingin mengembangkan menjadi restoran yang besar di Indonesia. Nah akhirnya dia mencoba akan memulai bisnisnya, tapi dengan melalui diskusi-diskusi, dan dia mencoba berusaha bahwa awalnya dia akan merediksikan atau memproyeksikan atau merencanakan akan mendapatkan penerimaan penjualan yaitu 36 bebek, 36.000 bebek ya untuk per paketnya. Ya dengan omset 360 juta per tahun dengan asumsi 100 porsi per hari. Jadi kita bisa menghitung kalau misalnya punya usaha dengan menjual 100 porsi sehari, berarti kalau dikalikan 3 itu 30 hari kerja itu 30 kali 100 ya, sekitar 3.000. Biasanya kalau restoran itu kan tidak ada jam libur seperti orang kantor ya, ada sama, tetapi itu kita perhitungkan seperti itu. Nah, melalui analisa tersebut, akhirnya dia juga memikirkan bahwa untuk memulai bisnis itu perlunya adanya peralatan, perlu adanya tempat penjualan ya. Kita kemarin sudah mempelajari tentang pemasaran, tentang lokasi, tentang bagaimana kita melakukan usaha-usaha itu bisa berhasil. Nah, ini ada proses produksi, ada peralatan yang dibutuhkan, yang disebut sebagai aset ya. Nah, selain itu ada juga bumbu-bumbu, ada juga materi-materi lainnya, juga peralatan-peralatan bahan yang lainnya ya yang dibutuhkan cepat habis atau sekali pakai, itu juga diperhitungkan. Nah, karena dia juga belum memiliki tempat yang permanen, akhirnya juga kalau tempatnya dilakukan dengan cara sewa. Nah, ini terus selanjutnya ya tentunya dalam operasional sehari-hari memerlukan kas kecil, di mana kas kecil itu akan diberikan dana atau kas kecil itu harus ada per harinya 200.000. Nah, untuk membantu proses produksi, tentunya Bagong tidak bisa bekerja sendiri, makanya dia mempekerjakan 2 karyawan yang mendapatkan gaji 700.000 per bulan ya, karena ini karena kita baru mulai sehingga tidak perlu yang maksudnya belum bisa membayar atau omset juga belum ketahuan, ya artinya dengan membayar seperti ini. Nah,
Oke, nah akhirnya apa yang dilakukan oleh Bagong? Yaitu pertama dia harus bisa merencanakan manajemen keuangannya, bagaimana dia mengelola omset yang dia diterima, bagaimana dia harus melakukan apa namanya, bagaimana dia harus menjual, bagaimana dia menghitung keuntungannya, dan bagaimana dia juga kalau misalnya terpaksa juga modal yang dia pakai itu bukan modal pribadi dan dia harus meminjam ke bank, bagaimana cara cara pengembalian dan pembayaran seperti apa itu juga sudah diperhitungkan. Nah ini, oke, ya untuk aktivitas juga, karena bisnis itu kan tidak hanya kita punya barang, produk dijual selesai, tapi prosesnya itu kan bertahap, ada tahapannya. Salah satunya adalah mobilitas, karena gini, kalau kita berbisnis, apalagi jual makanan, apalagi restoran itu kan ada proses di dalamnya itu adalah proses misalnya pembelanjaan, proses mobilisasi misalnya mengantar, mengambil belanjaan, atau mungkin untuk delivery order itu juga diperlukan. Apa yang diperlukan adalah kendaraan, itu pasti. Karena kalau bisnis kita selalu menggunakan kendaraan umum juga itu akan menyebabkan cost-nya terlalu tinggi. Maka diperlukan sarana transportasi untuk mempermudah, memperlancar pekerjaan. Nah, jadi kenapa? Ya karena dia masih mulai. Nah, tapi di sini ada keuntungannya karena kita baru memulai bisnis. Nah, tentunya belum ada aktivitas atau belum ada kewajiban untuk bayar pajak karena penerimaannya atau omsetnya juga belum bisa dikatakan stabil atau belum tetap, masih naik turun, dan itu makanya untuk membayar pajak belum bisa dilakukan. Tuh. Nah, sekarang dari cerita yang ilustrasi tadi saya sampaikan, kira-kira bagaimana yang harus disiapkan oleh Bagong untuk mengelola bisnisnya melalui atau merencanakan pengelolaan keuangannya dan juga pembiayaan usaha yang dilakukan. Tadi kita sudah sampaikan perlu modal, perlu bayar alat atau beli alat, perlu bayar karyawan, perlu beli mobil motor untuk transportasi dan sebagainya. Nah, di sini ada yang perlu kita bahas bahwa kalau kita mulai bisnis yang misalnya sifatnya memerlukan modal, membuka usaha baru yang kita tidak atau belum punya apa-apa, tentunya ya pertama kita harus melihat dulu performa yang nanti akan dilihat tentukan performa neraca dari bisnis penjualan, karena kalau kita berbicara manajemen keuangan itu harus lengkap ya, harus tahu tentang neraca dari sebuah bisnis, neraca performanya seperti apa. Terus kalau misalnya harus pinjam, berarti kita harus menghitung modal kerja yang dibutuhkan, terus kita juga perlu membuat pro forma laporan rugi labanya, terus berapa besar laba kotor dan laba bersih, terus berapa keuntungannya, ROA dan ROE dari bisnis Bagong tersebut. Bagaimana kemampuan pembayaran utang yang dimiliki oleh bisnis Bagong? Nah, tentunya kita akan melihat bagaimana menjelaskan pertahapan ini. Nah, itu kita akan bahas sekarang. Oke. Nah, di sini kita terlihat ya dari ilustrasi tadi, kita akan melihat, akan mengotak-otakkan atau memasukkan apa saja sih yang masuk dalam neraca itu. Nah, tentunya kita tahu, bagi yang pernah mempelajari tentang accounting atau keuangan, kita sudah tahu bentuk neraca itu apa saja yang harus dimasukkan, sehingga kita tahu dalam bisnis itu akan terlihat aktiva tetapnya berapa, pasifanya berapa. Di sini ada masuk kas 2.200, piutangnya 300, persediaan 2.100, 21.000, peralatan 10.000. Ini maksudnya dalam hal jutaan ya, kita ngomongnya jutaan. Terus total aktivanya berapa? Di sini juga utang dagangnya tadi berapa? Terus kalau misalnya kita melakukan pinjaman, di sini dituangkan semuanya. Sehingga dalam neraca itu akan tertuang total aktiva dan total pasifa di sini berapa, sehingga akan ketemu laporan yang balance. Ini neracanya. Dari setiap bisnis apapun sebaiknya kita melakukan ini, karena kita akan tahu berapa modal yang akan kita butuhkan, berapa hutang-hutang atau berapa saldo atau modal yang akan kita miliki. Di sini juga dibuat laporan rugi labanya, ya. Perhitungannya seperti ini. Ya, kita mungkin perlu mempelajari lagi tentang akuntansi, ya, karena ternyata bisnis apapun kita harus tahu keuangan, kita harus tahu manajemen keuangan dan juga accounting. Ya, jadi setiap apapun yang memiliki bisnis, walaupun kita bukan memiliki latar belakang accounting atau keuangan, tetapi ini perlu
kita pelajari dalam bisnis, karena kalau tidak ada ini kita tidak tahu bisnis kita itu sebetulnya sudah profit atau belum, ataukah justru defisit, itu tidak akan terbaca kalau tidak melakukan ini. Jadi, kalau kita memiliki bisnis yang besar, tentu mau tidak mau kita harus paham, ya, paham tentang ini. Yang berikutnya ini modal kerja. Modal kerja itu apa sih? Modal kerja itu adalah aset lancar terkait operasional dikurangi kewajiban lancar. Di sini modal kerjanya adalah 40 ya, 40 juta. Terus tingkat keuntungannya berapa? Yang dimaksud modal kerja itu adalah ini. Ya. Terus tingkat keuntungannya adalah jadi mau operasional dikurangi kewajiban maka muncullah ini 7.375. Nah, ini adalah modal kerja dan tingkat keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Nah, ini margin keuntungan ROA dan ROE. Di sini apa yang dimaksud dengan margin? Yaitu laba bersih penjualan. ROA adalah laba bersih total aset. Ya, laba bersih itu margin itu adalah laba bersih dibagi penjualan. Jadi kalau kita sudah ada profit dibagi total penjualan, itu setelah ketemu margin keuntungannya. Jadi kalau misalnya selama masih belum minus berarti kita masih beruntung, masih ada laba bersihnya. Laba bersih itu juga ROA, ya. ROA itu juga disebut juga laba bersih per aset dibagi aset, total asetnya berapa di sini 0,17 dan ROE adalah laba bersih dibagi total mandiri. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan itu dari berbagai cara yang memang tidak berbeda jauh, ya. Kalau diperhitungkannya persentasenya tidak terlalu jauh, berarti ini disebut sahih atau real atau memang masuk akal keuntungan seperti ini. Nah, laba kotor itu apa? Laba kotor itu adalah total penerimaan. Laba bersih itu adalah total penerimaan dikurangi pembiayaan, jadi seperti ini, atau dikurangi biaya atau dikurangi utang, ketemulah segini. Nah, kemampuan bayar hutang itu, tadi kalau misalnya berbisnis itu dengan tidak menggunakan modal sendiri atau dengan kata lain itu menggunakan modal pinjaman atau dari investor, itu tentunya ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu kemampuan membayar utang. Bagaimanapun peminjam utang itu harus dibayar. Nah, bagaimana cara menghitungnya supaya kita tahu kemampuan bayar hutangnya berapa? Kita lihat dulu dari laba operasionalnya dibagi beban bunga. Nah, jadi kalau kita pinjam uang melalui lembaga keuangan atau bank, itu biasanya kan ada bunga. Nah, itu kita lihat laba operasinya berapa dibagi beban, dan itulah kemampuan membayarnya. Kalau misalnya di atas 49 berarti masih ada selisih, masih ada kelebihan dari profit atau laba yang sudah kita terima, ya, sekian persen itu adalah untuk membayar hutang. Tetapi berarti ada sekian persennya adalah untuk saving yang disebut sebagai profit. Nah, jadi kita berbisnis itu harus seperti itu. Jadi total biaya itu bukan berarti langsung dikatakan langsung profit untung, tidak. Kita harus menghitung, melakukan manajemen yang detail, yaitu dari mana profit itu dikurangi biaya, dikurangi modal pinjaman dan sebagainya, nanti akan ketemu laba bersih yang namanya keuntungan atau profit. Nah, di sini ada efektivitas pengelolaan aset. Jadi ternyata dalam bisnis itu juga ada aset yang harus dikelola, harus aset yang harus dirawat dan sebagainya. Nah, ini ada perputaran sediaan. Ya, cara menghitung perputaran sediaan itu adalah total penjualan dibagi sediaan, ya, persediaan. Ketemu angka segini. Ya, kita ini menghitung dengan ilustrasi bebek goreng bagong tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan perputaran aset? Aset ini berarti adalah lebih ke aset itu lebih ke modal, lebih ke alat peralatan atau inventaris, ya. Ini adalah cara penghitungnya adalah penjualan dibagi total aset. Likuiditas adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar. Ketemu angka segini. Ini sekali lagi bisa dihitung nanti dari urut, ya, dari neraca tadi sampai laporan keuangan ini. Ini adalah fixed cost dan variable cost. Yang dimaksud fixed cost dan variable cost ini adalah fixed cost itu adalah biaya tetap yang seringkali kalau kita berbisnis atau dalam melakukan kegiatan itu selalu ada biaya tetap yang tidak berubah. Sementara variable cost itu adalah biaya yang tidak bisa dikatakan fix tapi setiap saat berubah, fluktuatif, ya. Yang misalnya pembayaran yang iuran, pembayaran tagihan itu biasanya kan sudah fix, ya. Tetapi kalau yang variabel itu yang tidak
tidak terencana juga bisa, tapi juga angkanya atau biayanya itu tidak bisa ditetapkan karena melihat dari pasar dan kondisi keadaan. Break even point yang lebih dikenal dengan BEP. BEP itu adalah titik impas. Titik impas itu begini. Titik impas itu kita tidak merugi dan kita tidak beruntung. Jadi tetap artinya titik impas itu kalau kita bisnis, ya, kalau merugi minus itu berarti kita loss. Tetapi pada saat kita bisnis terus kita penjualan berapa dikurangi biaya akhirnya 0, nah itu namanya titik impas. Ya, bukan misalnya kita berbisnis penjualan 100 kita terima 150, tetapi begitu dikurangi biaya-biaya sisanya 50, nah itu namanya rugi gitu, itu merugi. Tapi kalau titik impas itu di mana kita menjual X rupiah mendapatkan profit atau omset Y, terus begitu dikurangi X masih ada keuntungan dan modalnya bisa, maksudnya masih ada kembali ke uang modal dan bisa untuk operasional lagi, berarti itu BEP, break even point. Jadi titik impasnya di situ. Nah, ini adalah beberapa rumus NPV ya. Terus ini ada caranya. Nanti ini lebih diperdalam lagi di manajemen keuangan atau accounting ya, akan diajarkan, tetapi setidaknya buat para pemula kita akan tahu dulu dalam bisnis itu ternyata banyak bagian-bagian yang harus diperhitungkan, yang harus direncanakan terkait dengan pendanaan, terkait dengan manajemen keuangan. Nah, ini rumus-rumusnya. Karena ini kita memerlukan waktu yang cukup lama, perlu 1 semester lagi untuk memperdalam ini, jadi nanti bisa dipelajari bersama-sama. Nah, ini ada project LVNPV, nah, ini rumusnya. Ya, jadi ini kita akan melihat apa namanya net profit value-nya di sini. Kita akan tahu bahwa kapan orang itu dikatakan memiliki profit, kapan bisnis itu dikatakan belum berprofit, itu terlihat dari sini tingkatannya ya. Terlihat ada project L, lagi bisa dipelajari. Di sini juga ada bila misal ilustrasinya NPV-nya adalah 18,9 dan NPWS-nya adalah $19,98. Ini kita lewati saja. Ini kalkulator solution adalah bagaimana solusi perhitungan dalam sebuah bisnis atau dalam manajemen keuangan itu bisa dilakukan dengan metode ini. Nah, ini ada cara-cara rumusnya. Tapi kalau untuk memulasi ini belum bisa digunakan, tapi kalau untuk yang sudah berkembang, yang bisnisnya sudah mulai besar dan itu memang sudah proses siklus manajemennya atau sirkulasi penggunaan biayanya itu sudah terjadi, maka kegiatan kalkulator solution ini juga akan digunakan gitu ya. Nah, ini adalah rasional for the NPV metode ya. Yaitu ada inflow ya, penerimaan ya, dikurangi biaya, ketemulah net gain in wealth ya. Ini adalah penerimaan, proyek penerimaan, dan ini bahwa kita bisa menggunakan cara mengelola keuangan itu dengan metode eksekusi project ya, berbasis higher NPV ya di sini. Nah, ini memang belajar keuangan itu bagi yang belum pernah menempuh atau mengikuti mengenal accounting atau keuangan mungkin agak bingung ya, tetapi ini bertahap. Tapi ini kami perlu kenalkan apa itu yang dimaksud dengan NPV dan sebagainya, tadi sudah disampaikan di awal. Sekali lagi ini perlu konsentrasi, perlu pemahaman yang benar dan kita bersama-sama. Jadi bagi siapapun yang akan mulai bisnis tidak usah takut dan khawatir karena ini bisa dipelajari, tapi kalau untuk awal memang tidak terlalu diperlukan. Oke. Ini adalah internal rate atau pengembalian, IRR, internal rate, rata-rata pengembalian itu dikenal dengan IRR ya. Jadi IRR itu adalah rata-rata potongan ya di dalam melaksanakan sebuah pembiayaan atau info aliran. Info itu kan alur keluar masuknya uang ya. Di sini adalah bahwa seluruh potongan-potongan biaya rata-rata itu berpusat pada the PV inflow atau biaya yang disebut dengan biaya-biaya. Ini cost 0, cost 1, cost 2, dan cost 3. Biaya 1, biaya 2, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada NPV
ya sekalian untuk menghitung IRR-nya, ada rumusnya di sini ya. Ini net project value ya, di sini sudah bisa dilihat di sini NPV-nya ya. Terus di sini juga ada bagaimana menghitung menemukan IRR. Bentar ya. Bentar. Nah, oke. Kita akan mencoba bagaimana strategi manajemen keuangan yang baik di perusahaan itu seperti apa. Yang jelas bahwa manajemen itu dikatakan efektif ya, manajemen keuangan itu dikatakan efektif bila memang sudah terorganisir dan di maintenance secara termaintenance dan terreport dengan baik, ya kan? Apa yang dimaksud dengan strategi manajemen keuangan itu biasanya meliputi tentang penganggaran. Jadi kalau bisnis itu ada namanya budget atau penganggaran, sudah gitu ada buku kas keluar, ada penerimaan, ada juga tentang aliran atau cash flow itu, statement pernyataan cash flow itu ada di dalamnya. Jadi sebuah bisnis itu tentunya harus memiliki manajemen keuangan yang efektif yang semuanya sudah ada. Jadi mulai dari penganggarannya, budget ya, sampai pelaksanaannya, ada checkbooknya, ada penerimaannya, ya kan. Terus ada perencanaan, balance sheet itu apa? Neraca. Balance sheet itu neraca dan alur kas ya, neraca dan kas. Cash flow itu, statement itu ada kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan balance sheet? Balance sheet itu adalah seperti yang kita ketahui di dalam balance sheet itu biasanya ada semuanya list all item of value and all amount words ya. Di sini biasanya ada aset, and liability, effective, dan di dalam balance sheet itu istilahnya neraca ya tadi ya. Dan itu sudah dijelaskan di sini ada aset dan juga ada pengeluaran. Yang dimaksud dengan statement of income itu adalah bagaimana perusahaan itu memiliki laporan atau memiliki laporan keuangan secara periodik atau secara rutin ada laporannya. Itu yang seringkali disebut statement of income. Jadi tahu transparan bahwa perusahaan yang saat itu tentunya laporan keuangannya, Profkom itu lebih kelihatan ya, memiliki laporan keuangan perusahaan itu yang sudah dilakukan secara periodik sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah cash flow statement. Yang dimaksud adalah ringkasan. Cash flow statement itu adalah namanya statement ya. Itu adalah ringkasan semua penerimaan cash dan pembayaran-pembayaran ya yang dilakukan oleh perusahaan dan tertulis jelas secara informasi untuk penggunaannya untuk apa dan biayanya seperti apa. Nah, bagi sendiri adalah ya itu adalah current financial situation ya. Di sini adalah menjelaskan tentang tujuan dari rencana manajemen keuangannya, terus bagaimana meng-create atau menyusun sebuah anggaran, dan juga bagaimana melakukan evaluasi dari perencanaan yang sudah disusun. Nah, ini balance sheet-nya ya. Balance sheet itu tadi sudah dijelaskan di awal neraca ya, tadi dari aset dan liability equity. Yang dimaksud aset itu adalah current asset, cash, account receivable, dan inventory, fixed asset, terus equipment, land, building. Nah, di sini liability-nya adalah ada liability dan equity. Liability-nya adalah account payable, notes payable, accrual, long-term debt ya. Di sini penerimaan jangka panjang, dan equity adalah common stock dan retained earnings. Ini ada income statement ya. Income statement itu ini rugi laba ya. Rugi laba itu profit dan loss, yaitu rugi laba. Di sini ada net sales dan EBITDA, EBIT dan net income. Yang dimaksud net sales adalah laku, penjualan dan pembiayaan, ya, biaya-biaya atau expense pengeluaran. Terus EBITDA itu adalah depreciation dan amortization. Nah, ini kan seringkali terjadi di bidang-bidang keuangan.
kita akan mengenal banyak nanti kalau misalnya kita memang sudah serius dalam berbisnis itu, kita akan bertemu dengan istilah-istilah itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Jadi artinya memang kita akan berhadapan dan mengenal apa itu amortasi, apa itu dengan depreciation, itu kita akan ada tax pajak, EBIT itu berkaitan dengan pajak, dan net income, pendapatan rata-rata atau rata-rata netnya seperti apa. Nih. Kalau working capital itu adalah di sana juga menjelaskan tentang aktivitas di kapital ya, seperti misalnya metrik keuangannya yang dipresentasikan yang representatif terkait dengan operation liquidity ya dalam sebuah bisnis. Net operation working capital itu ada rumusnya. Jadi operating capital ya dikurangi operating capital loss. Kayak yang dimaksud ini apa? Yang dimaksud dengan operating CA itu adalah itu cash, receivable, dan inventory. Jadi penerimaan-penerimaan di sini. Sementara operating CL itu adalah kemampuan membayar, ya kan? Kemampuan membayar pajak atau membayar. Dan yang terakhir adalah net operation capital atau yang disebut dengan NOC, yaitu adalah net operation working capital ditambah fixed asset. Jadi total net operation capital itu ya apa namanya merupakan gabungan dari net operation working capital ditambah fixed asset. Itu adalah yang dimaksud dengan net operating capital. Nah, berikutnya adalah working capital management. Yang dimaksud dengan working capital management adalah bagaimana kinerja manajemen perusahaan ya. Di sini bahwa dalam setiap perusahaan itu dapat melanjutkan usahanya atau operasionalnya dan sangat usahanya itu bisa berjalan dengan stabil, dengan satisfied, dengan nyaman, yaitu dengan menggunakan operasional semua biaya-biaya ya. Jadi dalam manajemen working itu tentunya bahwa perusahaan itu akan stabil, perusahaan itu akan establish kalau dia mampu melakukan pekerjaannya itu secara baik, berkesinambungan, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, nanti di sini juga akan ada dalam working capital juga kita akan mengenal tentang consideration. Consideration adalah cash conversion cycle, yaitu perputaran atau siklus conversion cash conversion-nya. Terus di sini juga ada ROI. ROIC itu adalah return on invest capital, ya kan? Nah, ini cara sistem kerjanya seperti ini, siklusnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat siklus working capital cycle, yaitu yang dibuat dalam bentuk siklus seperti ini, yaitu meliputi ada 4. Ada cash, ada material, inventory, ini persediaan ya. Persediaan, ada finished good, ini barang jadi, dan account receivable, ya ini penerimaan atau manajemen keuangan di sini. Ini adalah siklus yang terjadi dalam sebuah bisnis. Nah, ini yang terjadi dalam working capital area itu yang jelas sekali lagi lingkupnya apa saja. Ya, lingkupnya itu tentang penerimaan, tentang persediaan barang, tentang manajemen, ya kan, tentang account receivable management, dan juga ini masalah tentang produk-produknya juga. Yang dimaksud debt management ya, leverage and the use of credit. Leverage ya di sini adalah adanya peningkatan leverage ya untuk meningkatkan pendapatan ya yang akan kita ketahui, yang tentunya dalam perusahaan itu setiap bisnis tentu ingin meningkat pendapatannya, ya kan? Nah, ini adalah yang dimaksud dengan debt management. Berikutnya ini juga sama. Dalam bisnis itu memang harus menggunakan cara leverage untuk meningkatkan profit. Setiap bisnis itu harus ada peningkatan profit ya. Dan itu yang sering disebut dengan ROA, dengan only if ROA dan sebagainya ya. Ini kalau if ROA itu adalah equity capital yang digunakan untuk membantu pembayaran pajak. Nah, ini adalah equity atau
IFROA. Ini adalah tipe out loan. Jadi kalau misalnya tadi itu kita menghitung biaya-biayanya, bagaimana menghitung penerimaannya atau manajemen keuangannya. Nah, sekarang kita akan sampaikan di sini kalau kita berbisnis menggunakan dana investasi atau investor melalui pinjaman juga, itu ada beberapa tipe peminjaman. Tipe loan itu kan pinjaman ya. Nah, ada yang sifatnya length of repayment ya, ada short term loan, ada intermediate term loan, ada long term loan. Nah, di sini the use of fund ya, ini adalah real estate loan, pinjaman untuk kelompok-kelompok real estate. Nah, ini biasanya juga sifatnya pinjaman atau yang lebih personal loans ya, personal loans. Terus ada tipe of security, jadi adalah pinjaman yang aman ya, itu adalah secure dan insecure. Jadi pinjaman itu bermacam-macam, ada yang mau mana sistem jangka panjang atau jangka pendek, atau yang memang sifatnya untuk kepentingan pribadi atau untuk yang memang untuk yang bisnis dan sebagainya. Terus bagaimana tipenya yang secure atau unsecure dan sebagainya, itu ada tipe-tipenya. Biasanya kalau unsecure itu batasannya berapa, kalau yang secure itu batasannya berapa. Terus rata-rata bunga atau rata-rata pinjaman itu biasanya ada fixed rate atau variable rate. Yang dimaksud fixed rate itu biasanya gini, kalau kita meminjam uang, bunganya tetap, itu namanya fixed rate. Jadi kita mau pinjam 10 tahun, itu dari tahun 0 mulai membayar sampai lunas itu tidak akan berubah. Sementara yang variable rate itu kalau kita meminjam modal usaha, terus kita memilih, misalnya saya pinjam 100 juta, itu biasanya bunganya ada yang fix, ada yang variabel. Yang variabel itu misalnya pembayaran pertama, tahun pertama kita masih misalnya sama gitu kan, kita angsur misalnya 1 juta gitu per bulannya, tetapi tiba-tiba tahun kedua ada kenaikan, ada variable rate-nya naik sehingga bukan lagi 1 juta menjadi 1.100.000. Nah, itu yang dimaksud dengan tipe rata-rata bunga pinjamannya itu seperti itu. Nah, ini adalah rencana pembayarannya ya, yang single, yang land, yang amortis. Karena ada pinjaman yang sifatnya amortis itu beda dengan pinjaman biasa. Itu biasanya juga sekali lagi ada batasan pagu pinjamannya harus berapa. Ini adalah the cost of borrowing ya. The cost of borrowing itu adalah rata-rata interest ya. Interest itu bisa disebut sebagai pajak administrasi atau biaya ya. Di sini ada juga other cost ya, ada annual percentage, period rate, effective rate, dan yang other cost yaitu loan closing fee or point, appraisal fee, dan maksudnya gini. Yang dimaksud dengan the cost of borrow ini gini, biasanya kalau kita meminjam dana dari bank itu biasanya ada beberapa persyaratan atau interest itu kayak biaya-biaya administrasi yang tak terduga. Biasanya kan kita perlu materai, kita ada biaya ini, biaya notaris, biaya dan itu semuanya ada di sini dituangkan, dan juga biaya lain-lain itu ada appraisal, ada biaya appraisal itu kan pemeriksaan atau penilaian gitu kan, itu ada timnya yang itu memerlukan biaya, makanya disebut other cost. Jadi bagi teman-teman atau mahasiswa atau siapapun yang memiliki usaha dan sudah pernah melakukan pinjaman ke bank dan sebagainya, tentu akan ada biaya-biaya ini, interest itu namanya ya. Nah, oke, berikutnya adalah membandingkan biaya atau rencana yang berbeda. Jadi membandingkan comparing the cost of different plan. Jadi membandingkan biaya, cost ya, apabila memiliki perencanaan yang berbeda. Calculate the dollar. Jadi ini kaitannya dengan kita membandingkan bagaimana kalau kita memiliki perencanaan keuangan itu didasarkan dari apa. Nah, ini ada pertama calculate of dollar amount ya, karena memang biasanya akan ada perbedaan setiap waktu period ya. Terus yang kedua itu adalah find the discount present value of the series of payment. Nah, ini menggunakan potongan yang
rata-ratanya sama setiap alternatif. Yang kedua itu bagaimana menemukan NPV or true cost of the loan IRR to the lender if one operation tertentu. Sort of funds, ini ya, sort of fund itu, jadi ini kita bisa menggunakan modal itu dari siapa saja. Kita bisa menggunakan bisnis itu melalui apa? Bisa loan, berarti kalau loan itu berarti melalui pinjaman pada lembaga-lembaga formal. Tetapi kalau source of fund itu kita melakukan pinjaman secara pribadi atau menggunakan modal sendiri. Makanya disebut source of fund, sumber dari pendanaan atau pembiayaan. Nah, ada individual deposit atau tabungan, bisa, silahkan. Atau loan itu sekali lagi bisa melalui keluarga. Kan kita ada juga bisnis yang tidak mau berhubungan dengan pihak lembaga-lembaga tertentu, mereka menggunakan udah enak aja pinjam uang keluarga, nggak masalah. Terus neighbor loan, nah, melakukan pinjam ke tetangga, nah itu juga ya bisa saja gitu kan. Atau melakukan permodalan atau pinjaman melalui pegadaian, ya kan. Kita tahu slogannya pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, jadi itu membantu juga. Terus bank loan, ini ada juga. Bank loan itu memang khusus bank yang memang difokuskan kepada pinjaman-pinjaman lunak seperti BPR, syariah, komersial bank dan sebagainya. Ada venture capital, ada leasing, ini kan semua permodalan atau bagaimana kita mendapatkan sumber-sumber pendanaan dari melalui pribadi pinjaman atau kita supplier itu biasanya kan berhubungan dengan material ya, dengan produk dan juga customer. Ini bisa. Nah, silakan saja ini menjadi pilihan mana yang aman, mana yang nyaman, mana yang tidak berdampak dan sebagainya. Nah, ini cash flow statement. Cash flow statement itu adalah ringkasan dari semua penerimaan ya dan pembayaran dalam waktu-waktu, dalam kurun waktu tertentu, di mana cash flow aliran atau kas keluar itu akan menjelaskan informasi tentang penerimaan dan juga spending behavior atau pengeluaran-pengeluaran. Di dalam cash flow statement itu akan mencatat cash basis dasar dari penerimaan dan exclude depreciation, amortization, dan accrual. Di statement cash flow, dalam cash flow itu biasanya ada catatan begini, ya. Ada cash flow from operation, ada cash flow from investing, ada cash flow from financing. Net increase, nah ini adalah bagian statement dalam sebuah atau dalam catatan cash flow. Ini ada financial perform indikator FPI ya. Financial perform indikator itu adalah indikator-indikator untuk penilaian manajemen keuangan. Yang dinilai apa? Yang dinilai dalam FPI itu adalah financial perform indikator itu ada liquidity ya. Liquidity itu apa? Tadi sudah kita pelajari di neraca, kita sudah sebutkan, nanti bisa dilihat lagi di slide sebelumnya. Yang kedua adalah asset management. Asset management itu yaitu adalah ini. Kita akan melihat bagaimana perform dari indikator keuangan. Ini adalah tips untuk mengelola working capital. Ini ada tip ya, ada tips tadi sudah dibahas, tapi belum ada tipsnya. Yang jelas ya kita harus mendefinisikan tentang siklus dari cash conversion, terus kita menggunakan kebijakan dari cash management, kita menggunakan dari kebijakan inventory management, dan kita menggunakan AR tadi apa? Accounting, ya, manajemen policeman, dan AP. Nah, ini yang terkait dengan inventory management. Nah, itu semua kita bisa gunakan. Ada beberapa kebijakan atau ketentuan yang bisa kita lakukan supaya siklus dari working capital ini bisa berjalan dengan baik. Tip for, nah ini ada tip ya untuk bagaimana cara meminjam pendanaan atau keuangan. Yang jelas kita harus tahu dulu karakter bisnis kita seperti apa. Kalau kita mau pinjam itu jangan asal pinjam, kita memang perlu modal pinjam ke bank atau tidak. Nah, apakah cukup pinjam keluarga, ataukah cukup pinjam tetangga, ataukah harus pinjam ke pegadaian, itu tergantung dari karakter bisnis kita. Yang kedua,
mengetahui how much rupiah. Jadi kalau kita udah tahu bisnis kita itu berarti kan kita tahu berapa rupiah yang kita butuhkan, berapa modal yang kita butuhkan. Nah, di sini juga ada akses, kemampuan membayarnya bisa nggak gitu. Yang kedua adalah ini interest itu lebih ke bunga ya, lebih ke berapa bunganya gitu, cukup nggak gitu kan. Terus yang terakhir adalah kita harus memiliki more explanation atau perlu membuat simulasi ya, membuat perencanaan yang simulasi sehingga kita tahu tidak salah dalam kita menentukan bahwa bisnis itu perlu modal apa enggak itu. Nah, di sini perlu dipikirkan. Dan yang terakhir adalah preparation for loan proposal. Jadi kalau memang perusahaan itu besar, kita misalnya kayak tadi kasusnya Bagong dan memang dia harus membutuhkan modal besar dan tidak cukup dengan modal pribadi, barulah kita menganalisa kita butuh berapa dan kita harus mengajukan proposal. Karena dari proposal inilah kita nanti akan dilihat, kita akan di appraisal, nanti akan ada cost yang berangsur dengan cost appraisal itu, yang other cost itu salah satunya adalah melalui proposal itu ya bisnis kita dinilai, kita di appraisal, dicek lokasi, dicek layanan dan sebagainya sampai akhirnya disetujui bahwa memang bisnis kita itu memerlukan pendanaan atau memerlukan modal dari pihak lain. Nah, ini kita masuk ke tugas mandiri. Jadi kita mau mencoba kembali ke kasus Anda masing-masing ya. Kita kembali ke Anda masing-masing, kita bayangkan tugas bisnis kita itu belajar dari ilustrasi Bagong tadi, kita akan melihat pada ini. Ya. Kita akan mengerjakan tugas ini, tugas kelompok saja. Dari yang rencana bisnis yang akan kita presentasikan, sediaan kita sudah tahu ya, rencana pembiayaannya seperti apa, rencana keuangan seperti apa. Nah, ini silahkan dikerjakan bersama kelompok dan dikumpulkan sesuai dengan due date, ya, di aplikasi atau sistem yang sudah disediakan. Oke, baik. Dengan demikian, pertemuan kita untuk hari ini saya cukupkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga semua materi ini bisa memberikan manfaat dan selalu memotivasi kita untuk menjadi seorang entrepreneur atau startup baru. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Bye.